Five News, High Views, High Five. Hai sahabat Kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 14 Maret 2022. Presiden Joko Widodo telah berkemah di lokasi Ibu Kota Negara atau IKN. Dalam penyambutannya, sejumlah fasilitas pendukung telah dibangun di lokasi IKN, di antaranya toilet, jaringan listrik, hingga tangki persediaan air bersih. Persiapan pengamanan dilakukan sampai ke arah yang paling detail. Lokasi kemah Presiden Jokowi adalah berada di titik 0. Titik 0 merupakan referensi koordinat lokasi pembangunan komplek Istana Negara dan pusat pemerintahan. Selama puluhan tahun, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menjadi penyelenggara sertifikasi produk halal. Namun kini, logo halal MUI digantikan label halal dari Kementerian Agama. Label halal yang dikeluarkan MUI tidak akan berlaku lagi secara bertahap. Kewenangannya akan diambil alih Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJ-PJH. Penetapan label halal yang baru dan pengambil alihan kewenangan diatur lewat UU Nomor 33 Tahun 2014. Hal tersebut membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai kelembagaan MUI. MUI sendiri adalah gerakan masyarakat atau organisasi masyarakat. MUI adalah organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, pimpinan organisasi, dan cendekiawan muslim. Logo halal yang baru tersebut dirasa perlu disosialisasikan lebih lagi oleh pemerintah, karena masih terdapat interpretasi publik yang beragam atas logo tersebut. Bareskrim menyita sejumlah kendaraan Doni Salmanan seperti Porsche dan sejumlah motor gede. Kasubdit 1, Ditipit Siber Bareskrim, Kombes Reinhard Hutagol belum memberikan rincian detail kendaraan apa saja yang telah disita. Diketahui, Doni telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan via aplikasi Quotex setelah menjalani pemeriksaan 13 jam pada Selasa 8 Maret 2022. Doni akan ditahan di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari mendatang. Penahanan dilakukan dengan pertimbangan objektif dan subjektif. Pertimbangan secara objektif, Doni dikenakan ancaman penjara di atas 5 tahun. Sedangkan pertimbangan secara subjektif mengkhawatirkan Doni akan melarikan sejumlah bukti dan melarikan diri dari kasus ini. Pangkalan militer milik Ukraina di dekat perbatasan dengan Polandia diserang rudal Rusia pada Minggu 13 Maret 2022. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, serangan udara tersebut telah menghancurkan sejumlah besar senjata yang dipasok oleh negara-negara asing yang disimpan di fasilitas pelatihan. Tak hanya itu, serangan tersebut juga menewaskan 180 tentara bayaran asing. Inggris menyebut serangan tersebut sebagai eskalasi signifikan dan menyebut serangan tersebut harus segera dihentikan. Laporan media menyebut bahwa Rusia meminta peralatan militer Cina setelah melancarkan invasi. Dilansir dari Reuters, Liu Pengyu mengaku belum mendengar tentang hal itu. Ia mengatakan bahwa prioritas Cina saat ini adalah mencegah situasi di Ukraina agar tidak lepas kontrol. Pengyu tidak menampik jika situasi di Ukraina memang membingungkan. Sebelumnya, pejabat Amerika Serikat menyebut Rusia meminta peralatan militer dari Cina setelah invasi berlangsung. Meskipun begitu, dalam laporannya tidak ada penjelasan detail mengenai jenis persenjataan yang diminta Rusia. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. Five News, High Views, High Five.